teman-teman konco-konco jamaah ingkang badhe tanglet dari jamaah putra ingkang dereng nate wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nurgus dari Surabaya. Kalau tadi kita membahas pengen enak di akhirat adalah bila ilaha illallah, bagaimana kalau kita pengen enak di dunia? Ini perlu juga, sebab ini berurusan dengan perut. Kalau tadi kan bila ilaha illallah, atas kalau pengen enak di dunia ini dengan apa, Gus? Dan minta ijazahnya juga, Gus. Yang nomor 2, ini dengan yang viral, Gus, yang terjadi di sekarang, kebijakan pemerintah. Ini murni bukan untuk mengkritik pemerintah, tapi memang murni saya nggak tahu, Gus. Sebenarnya dalam pandangan syariat, apakah memang diperbolehkan berkurban dengan dana yang diambil dari APBN? Jika memang diperbolehkan, apakah juga diperbolehkan jika kurbannya diwakilkan dan dinamakan menggunakan nama presiden, Gus? Sebab uang yang diambil adalah dari APBN yang munculnya dari pajak kita, Gus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya sudah banyak yang jawab itu ya. Karena sebetulnya melakukan kalau untuk pertanyaan yang kedua gitu, sebetulnya itu kan yang menjawab banyak sudah itu. Zaman bisa lihat itu. Aku dulu seliwahan itu. Ini urusannya saya lebih menekankan pada begini. Bukan masalah boleh tidak boleh. Tapi ini masalah taqdimul aham fal aham. Bahwa hampir semua kitab-kitab kita itu ada saja yang membolehkan itu. Tapi lebih kepada taqdimul aham fal aham. Sebetulnya apakah dalam situasi kita hari ini itu adalah yang paling penting untuk dilakukan pemerintah? Ya hanya itu saja. Lebih kepada apakah itu yang paling urgent untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah. Dan ya orang mungkin akan bertanya bahwa kalau kemudian menggunakan nama presiden atau menggunakan nama siapapun, bupati misalnya, kepala daerah misalnya, padahal dia ambil dari APBD misalnya begitu, kan? Atau apa? Menggunakan APBD, nama, ini masalahnya di nama. Mungkin bayangannya adalah sebetulnya ini dari pemerintah untuk kita. Tapi supaya itu ngomongnya gampang, ya pemimpin tertinggi yang disebut. Dan ini memang keputusan pemimpin tertinggi. Dan kalau kemudian para teman-teman yang memperbolehkan itu, menganggap dari awal itu boleh, maka namanya siapa saja sebagai wakil daripada pemerintah ya tetap hukumnya ikut boleh, menjadi boleh. Tapi ini kan kadang-kadang gini Pak, kita ini nggak lagi sedang bahas boleh atau tidak, tapi perlu atau paling harus segera dilakukan atau harus dilakukan atau tidak, karena hanya masalah itu. Dengan dana sekian besar, nah aku ya cocok-cocok aja. Itu akeh aku. Tapi saya juga harus tetap ngomong bahwa debatable kalau terkait masalah ini yang paling urgent untuk dilakukan pemerintah, atau ini yang paling masalah dilakukan oleh pemerintah hari ini. Begitu. Ya hanya itu saja. Kalau masalah nama itu kan hanya
Paling enak untuk mewakili pemerintah, ya paling ujung. Paling ujung. Misalnya di Kabupaten Kediri, misalnya disebut kabak, kita ya pelongo-pelongo. Kabak ini sopo, kenal apa? Aku kan mesti ngono, paham gak? Yang diberi juga bingung gitu loh. Menteri kita itu loh. Menteri siapa yang kita kenal paling? Mas Bahlil. Kita siapa? Ya maksudnya kita kenal kita tahu, tapi kalau beliaunya nggak mungkin tahu. Kita rakyat kecil, nggak ngerti gitu ya. Nanti upayakan supaya beliau datang ke sini beliau, supaya mampu memberikan. Kok bisa viral itu bagaimana beliau? Ya walhasil ngono. Terus yang pertama apa mau? Kalau itu kan begitu ya, Saman paham itu ya. Bahwa kemudian ada yang tidak memperbolehkan beginilah. Ya oke, itu kan sudut pandang. Ketika kita mengambil satu hujah, membaca satu hujah, maka sudut pandang itu menjadi penting. Dan siapa yang kita ikuti itu? Artinya, ketika potensi boleh itu masih ada, ya oke. Makanya aku malah tertarik, sakjane orang masalah oleh gak oleh. Perlu apa ora? Pantes apa ora? Apa lek jare? Apa lek bahasane bocah-bocah apa lek ngarani? Kok worth it? Enggak lah bocah biasanya lah. Ya semono kuwi lah pokoke. Wis, terus yang kedua, yang pertama tadi apa? Enak di dunia. Hah? Enak di dunia. Semua takonnya apa nih? Enggak juga. La ilaha illallah enggak untuk hanya di sana. Lah bagaimana wong tadi kita sudah jelaskan bahwa la ilaha illallah itu kan uidduha likulli syai'in yajri. La ilaha illallah uidduha likulli syai'in yajri. Ini saya pakai untuk menghadapi apapun, untuk memudahkan apapun, untuk menyamankan apapun. Kan sajane dari awal wis dijazahi mbek pangeran awakmu, dan ijazah itu kan bersifat amah. Artinya ketika kamu kewajiban-kewajiban primer itu sudah dilakukan, kayak sholat kamu lakukan, kemudian kamu buka toko, atau kamu geser ke pasar, atau kamu golek belantian opo tak opo, maka fadzkurullah katsira. Maka jangan lupa dalam proses itu kamu tetap zikir, supaya selain kamu diberi kemudahan, kamu diberi keberkahan. Kan begitu. Begitu. Ya hanya begitu saja. Lah masalah ijazah atau apa? Sebenarnya kan tak kok ijazah apa? Ya tergantung. Aku mau suka ijazahi, bukan gak ijazahi. Apa ijazah? Ndak. Bukan masalah ijazahnya, tapi lebih kepada ya apa yang kamu yakini itu memudahkan, tolong itu diistiqomahkan. Dan semua hal yang kamu istiqomahi mesti ada maziyahnya di sana. Ada apa ya? Ada keistimewaan yang yakin bisa kamu rasakan. Pokoknya istiqomah sih loh. Pokoknya mau istiqomah sih pasti ada. Ada maziyah, ada keistimewaan yang kamu rasakan. Ojo dok-dok nyeng, cara wong Jawa nih. Kalau orang Jawa bilang dok-dok nyeng. Kalau Surabaya setengah Madura kayak zaman mungkin nggak paham ya. Apa ya? Rog-rog semi kok Pak ngarai. Kadang kalau semangat, wah kita bisa baca sampai sekian ratus kali. Tapi pas belas gak semangat, orang bulan gak mau coba belas. Nah, paham maksudku ya men? Nah, ngono. Kumat-kumatan. Ya kok FOMO? FOMO enggak Pak. Ini kita enggak masalah FOMO. Kita enggak sedang lagi membahas masalah yang populer. Enggak, tapi mungkin nanti 2 bulan lagi kita akan semangat lagi, baca lagi. Begitu. Terus kok waleh nih. Ngono lah pokoknya. Ngapunten Gus, mohon izin. Apa? Selanjutnya. Oke. Jadi aku balik tertarik. Jadi gini, kita nggak ngomongkan Pak Presiden atau ngomongkan siapa saja. Kita ini misalnya kita ngomongkan pajak daerah, pajak provinsi atau apapun lah ya. Uang-uang itu kalau memang kamu anggap pajak itu wajib lah ya. Nah aku kan nggak patek. Loh Masya Allah. Paling pol pajak itu mek oleh menurut. Dalam situasi-situasi itu tenang. Asli malah gak patek oleh pajak ini. Lah iya tuh. Awake dhewe kan kena kaidah al-aslu fil amwali wal abdai at-tahrim. Tidak ada tekanan untuk kita mengeluarkan uang yang sudah kita cari dengan jerih payah apapun kecuali zakat. Maka kami sangat berharap sebetulnya memaksimalkan potensi-potensi zakat itu. Lah, balik sih ya, ini masalahmu gak jelas mau we.
Kita nggak ngomongkan masalah presiden atau siapapun pengambil kebijakannya. Mohon maaf, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan amanah dari kita dari awal untuk mengelola uang itu. Jadi bener, kamu kalau ngaku itu uangmu. Tapi kowe yo ndadekne wong-wong kuwi untuk memberikan legitimasi atau legal mereka untuk mengelola atau mentasarufkan uang itu. Terus moro-moro jenenge ditulis nang kono misalnya. Ya kan ya, masa jenengmu? Dari rakyat untuk mek ganti label ngono tok to. Oke lah. Kira-kira begitu. Nggih. Makanya hati-hatilah, bismillah lah. Pokoknya awakmu saiki sementara, ojo aneh-aneh, pokoknya donga muga-muga kabeh pejabat awake dhewe itu benar-benar mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di situasi global yang sangat mengerikan ini. Kita ini tidak hanya sedang menuju krisis krisis bukan hanya sekedar krisis kayak keamanan dan lain sebagainya. Kita ini banyak sekali krisisnya yang ada di depan mata kita, makanya kita harus selalu mendoakan mereka. Tuh, boys gak paham aku. Mulai mumet dasku. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam sikit Gus saking wates badhe taklet terkait salat. Pareng napa mboten nggih saderenge mlebet Islam niku belajar salat. Nah, terus kalau ingin niku wonten ibu-ibu teng dalem ngutus kula kan belajari anake belajar salat, sedangkan beliau niku dereng muslim. Mungkin kula lek belajari nggih saking YouTube nggih. Nggih, samar kula ngeten Gus. Kiambake kan nyuwun belajar niku angsal gandengan muslim kebetulan. Samar kula mungkin lek kula belajari saking YouTube niku gandengane pindah malih teng napa agama yang lain. Terus belajar sholat sak derenge muslim niku pareng napa mboten? Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya umume wong belajar peda itu biasanya orang patek kuat tuku peda. Umume wong belajar nyupir itu belum tentu sing belajar kuwi duwe mobil. Artinya merupakan pintu-pintu hidayah pelan-pelan mulai masuk dengan tertarik untuk kemudian belajar sholat. Dan kamu ada di sana untuk mencoba mengarahkan itu untuk mencoba mengajari itu entah. Ya pokoknya kalau YouTube senggenah lah pokoknya YouTube awake dhewe ngono aja. Maksudnya kalau YouTube senggenah tenan, sing muktabar tenan. Artinya muktabar tenan itu artinya ya kamu tahu bahwa ustadz ini atau kiai ini pancen muktamat. Ya pancen siqah fi ilmihi, siqah fi sholahihi. Bisa dipercaya keilmuannya, bisa dipercaya keilmuannya, bisa dipercaya kebaikannya, keilmuannya dan lain sebagainya. Lah itu ambil itu. Tidak apa-apa. Siapa tahu dari sing niate awal pengen anak iku Islam, marai sholat anake, kemudian ibunya juga tertarik, mbake tertarik, kabeh tertarik. Lewat awamu, top tenan awamu dul. Wis mbah yai YouTube ya.